Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil lisani jami'ati fi hadratil wasi'ah suratan tamuddu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqihi wa wijhati min wijhatihi wa niyati bin niyati wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuhu alayya wa ala awladi wa ala ashabi wa ala ahli asri. Ya nur, ya nur, ya nur, ya nur, ya nur, ija'alni nuran bihaqqi nur. Sahabatku dimanapun kalian berada, alhamdulillah di pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesehatan juga kesempatan sehingga saya bisa beraktivitas sebagaimana mestinya, dan sekaligus bisa menyapa para sahabatku. Apa kabar semuanya? Dan saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal a'izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mari kita tonton video ini sampai selesai, yang mana Waminaker ya, bersilaturahmi ke rumah kediaman Habib Rizik Syihab, atau beliau di sela-sela hari yang penuh kemenangan yaitu Idul Fitri, karena Habib Rizik open house ya sahabatku ya. Maka beliau berkunjung. Mari kita tonton videonya saja biar tidak terlalu melebar, dan simak baik-baik. Semoga bermanfaat video ini buat kita semua. Sementara itu, Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer bersilaturahmi ke kediaman Rizik Syihab di kawasan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta untuk bersilaturahmi dan halal bihalal di hari ketiga Lebaran. Tiba pukul 2 siang tadi, Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer atau Noel langsung memasuki kediaman Rizik Syihab di kawasan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Wamenaker menyebut tidak ada pembahasan khusus terkait kunjungannya ke kediaman Rizik Syihab, melainkan untuk bersilaturahmi dan halal bihalal di hari ketiga Lebaran ini. Ya, ada pesannya Pak Habib Rizik soal demokrasi, soal perbedaan. Beliau tahu sekali bahwa saya kan pendukungnya Pak Jokowi kemarin ya, 2014-2019. Artinya beliau punya pemikiran yang begitu luar biasa. Artinya perbedaan itu dianggap biasa dalam Islam, di FPI bahkan gitu. Jadi ya selama ini narasi-narasi terkait radikalisme dan sebagainya sebetulnya sudah terbantahkan hari ini dengan saya hadir di markas besar FPI. Nah, kita mau ke depan ini kan bangsa ini coba sama-sama kita menatap bareng ya. Biar gimana pun Habib Rizik juga patriotik yang harus kita hormati. Beliau selain patriotisme ulama besar yang punya tempat tersendiri lah di masyarakat lah, kayak gitu kira-kira. Ya soal pesan khusus yang pasti tidak ada lah gitu. Dari Pak Prabowo juga tidak ada. Ini kan momen ini open house, datang silaturahmi kan hal yang biasa. Nah iya, itu wajib, itu bukan pesan Habib Rizik juga, tapi pesan konstitusi, dan itu juga pesan Presiden Prabowo terhadap kita sebagai pembantunya gitu. Layani rakyat, jangan korupsi, itu pesan dan perintah menurut saya, dan itu disampaikan lagi. Beliau punya tanggung jawab moral sebagai sudah ada wakil menteri daripada tenaga kerja, kita perlu juga menyampaikan ke beliau agar berjuang habis-habisan bagaimana bisa meminimalisir, apalagi bisa menjadi tingkat pengangguran di Indonesia. Tingkat pengangguran di Indonesia sudah sangat memprihatinkan, sudah sampai mencapai titik nadir, karena banyak perusahaan memikir banyak tenaga kerja yang di PHK. Nah, maksud saya begini, Pak
Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer berkomentar keras terkait dengan THR untuk ojek online yang nominalnya dinilai kecil. Ebenezer menyebut aplikator online rakus dan akan segera memanggilnya. Jawabannya tahu. Mau kasar tuh kayak. Sekarang aku nih soal THR nih. Iya. Juga boleh sih mereka rakus. Itu jawabannya itu. Aplikator itu rakus. Ya. Tapi akan dipanggil lagi. Panggil. Udah. Kita panggil. Kapan Pak Noel? Nah, demikianlah sahabat-sahabatku semua dimanapun kalian berada. Sangat-sangat luar biasa. Seyogianya memang begitu sahabatku ya. Umara dan ulama itu harus bersatu, harus bergandengan tangan untuk membina umat, untuk menata bagaimana negara ini lebih baik ke depannya. Semoga ulama dan umara selalu berjabatan tangan, selalu bergandengan tangan, karena itulah yang sangat diharapkan oleh masyarakat atau bangsa Indonesia. Dan semoga video ini bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, maka like, comment, and subscribe. Dan jika kalian tidak suka dengan video ini, abaikan saja, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat hal yang kurang berkenan. Dan tetap semangat untuk menjalin persatuan dan kesatuan umat, dan ikuti nasihat ulama-ulama kita terdahulu saja, dan tinggalkan ulama-ulama yang selalu mengadu domba, mengajak untuk perpecahan antara umat Islam. Kita tetap bersatu untuk membangun negeri ini. Saya akhiri, ma'assalamah fi amanillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.